baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya mungkin di sini boleh sapa-sapa lagi ya. Mungkin ada yang dari Malang. Boleh teman-teman yang dari Malang mungkin boleh nih di chat gitu ya. Atau mungkin dari luar Malang juga boleh. Ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Solo, dari Semarang gitu ya. Kayaknya akan banyak ya peserta hari ini gitu teman-teman. Di awal kita akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ibu Dr. Randa Fatmawati selaku Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang gitu. Oke, baik, silakan Bu Fatmawati, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan virtual kampus Hairin bersama pengurus pusat Ikatan Alumni UM dengan Semesta Integrasi Digital. Peserta webinar yang saya hormati dan berbahagia, salah satu tantangan revolusi industri 5.0 4.0 dalam dunia pendidikan adalah inovasi pembelajaran dan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam hal ini adalah pendidik dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi yang berkembang pada era revolusi industri 4.0 sehingga dapat berperan meningkatkan mutu pembelajaran. Tantangan pendidikan dalam era ini adalah bagaimana memaksimalkan pendidik di dalam pemanfaatan teknologi. Maka dari itu, stakeholder terkait perlu menyiapkan tenaga pendidik profesional yang mahir menggunakan e-learning. Mudah-mudahan seusai mengikuti webinar pada siang hari ini, para peserta mendapatkan inspirasi dan menambah energi positif, ya, wawasan dan pengetahuan kepada para peserta. Akhirnya selamat berwebinar dan mengikuti virtual kampus Hairin. Semoga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para peserta webinar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Nandang. Terima kasih. Silakan. Oke, baik teman-teman. Tadi sudah kita mendapat sambutan dari Bu Fatmawati gitu ya, dan dapat semangat juga ya untuk kita belajar hari ini. Oke, mungkin nanti kita langsung berikan waktunya ke Mas Fauzi. Mas Fauzi boleh memperkenalkan diri secara langsung gitu ya kepada teman-teman. Mungkin CV-nya boleh di-share, silakan. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan, Mas Fauzi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Selamat siang di Indonesia. Beberapa waktu tahun terakhir ini saya ada di Taipei sejak tahun 2018 sampai sekarang. Nah, di tahun 2018 saya mengambil jenjang master degree. Kemudian pada tahun 2020 saya lanjut doctoral degree atau S3 di tempat yang sama. Nah, kalau pengalaman saya dulu di UM, rata-rata saya banyak ikut kegiatan yang diwadahi oleh UM, kayak seperti itu, program kreativitas mahasiswa, kemudian program mahasiswa entrepreneur atau PMW itu. Kemudian kalau di jurusan saya mengikuti tim robot, kemudian sempat ikut kayak pekan IT nasional seperti itu. Nah, kalau yang ada di CV ini merupakan karya-karya saya selama master kemudian doktoral seperti itu. Jadi kurang lebih karya ini penerapan teknologi elektro dan informatika di bidang industri seperti itu. Oh ya, kalau yang di CV itu sekarang saya bisa bahasa Chinese,
ada tambahan bahasa Chinese selain bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sekarang saya bisa bahasa Chinese. Kemudian pengalaman saya di sini, saya sempat bekerja sebagai research intern di Riset Perkebunan Nusantara di UMN di Bogor. Kemudian selama 4 tahun atau 5 tahun itu saya bekerja sebagai riset asisten di lab robot seperti itu. Saya juga ada beberapa paten sama terkait penerapan teknologi. Jadi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di Universitas Negeri Malang, kemudian ilmu yang saya dapatkan di jenjang master dan PhD, saya dan tim bisa terapkan untuk menjadikan paten. Kemudian kurang lebih saya mengikuti proyek-proyek yang ada di Taiwan, proyek-proyek industri kolaborasi seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Theodora. Oke, mungkin selanjutnya nih teman-teman juga pasti nggak sabar nih untuk tahu untuk narasumber yang selanjutnya dari Bu Ami. Silakan Bu Ami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tadi cukup terkesima ya dengan CV-nya Mas Uci gitu ya. Tapi saya juga coba nih. Masih muda, sudah segitu banyak prestasi, semoga bisa menginspirasi juga teman-teman semua di Universitas Negeri Malang. Saat ini sebagai akademik atau kurikulum director di Sekolah Murid Merdeka. Sebelumnya di Semesta Integrasi Digital sebagai pimpinan lah begitu ya, atau Head of Academic. Saya lulus S1 dari Universitas Pajajaran, jurusannya Ekonomi dan Studi Pembangunan, tapi alhamdulillah punya kesempatan karena sangat mencintai dunia pendidikan ini, punya kesempatan untuk melanjutkan S2 dan S3-nya di bidang pendidikan. Mungkin cukup, Nandan. Dukanya itu yang pertama itu, kalau saya jujur, mungkin lebih ke relasi yang saya dapatkan itu lebih banyak di akademik seperti itu. Kemudian lebih banyak di industri. Jadi karena sekarang jurusan saya itu automation technology di sini, jadi lingkungan saya itu lebih ke penerapan teknologi. Kemudian bertemu dengan petinggi-petinggi perusahaan di Taiwan, kemudian bertemu dengan beberapa profesor yang satu di relasi. Jadi itu merupakan salah satu juga yang saya dapatkan, karena di situ kita dituntut seperti belajar disiplin, kemudian belajar menghargai waktu, belajar menghargai ide, kemudian kita juga belajar bagaimana beradaptasi, terutama bahasa. Oke. Nah itu butuh waktu berapa lama Mas untuk belajar bahasa Mandarin dan akhirnya sekarang sudah menguasai bahasa itu? Kalau sampai sekarang masih belajar bahasa Mandarin, soalnya luas banget bahasa Mandarin itu. Tapi untuk daily conversation 1 tahun itu sudah cukup. Nah, kita juga akan biasa dulu nih ke Bu Ami. Bu, boleh nggak sih di-share ke teman-teman gitu ya, suka dukanya atau mungkin sebutannya yang lebih keren, challenge-nya kali ya Bu Ami ya, sampai akhirnya mendapat predikat doktor gitu ya. Tantangannya adalah sama mungkin dengan semua pembelajar juga ya, bagaimana membagi waktu, membagi peran gitu. Yang terberat memang S3 karena mungkin sebetulnya berefleksi kepada diri sendiri, kita tuh belum terbiasa merdeka belajar ya, terbiasa selalu punya siapalah gitu orang yang mengaturkan waktunya dan lain sebagainya. Ketika semua drive pembelajaran gitu diserahkan ke kita, nah itu menjadi tantangan yang sangat besar. Saya sudah bekerja waktu itu juga di sekolahmu di SID gitu ya, di SMM, kemudian sambil memiliki peran juga sebagai istri, sebagai ibu, dan kemudian sebagai pelajar nih mengambil program doktoral, itu yang paling menantang gitu. Kira-kira menurut Mas Uji gitu ya, apa sih lifelong learning itu Mas, gitu, versi Mas Uji gitu?
Jadi kalau pertanyaannya apa itu lifelong learning, kalau konteks dan definisi saya itu mungkin kayak bukan kemampuan ya, jadi kayak kemauan diri kita untuk terus belajar dan mengimplementasikan nilai-nilai yang kita anggap benar untuk menjadikan diri kita lebih baik. Kemudian kalau kita sudah better, sudah mengimplementasikan apa yang kita anggap benar, harapannya lingkungan di sekitar kita itu akan menjadi baik seperti itu. Versinya Bu Ami apa sih Bu lifelong learning itu gitu ya, mungkin ada POV lainnya dari Bu Ami, silakan Bu Ami. Sebetulnya nggak beda jauh tadi yang dipaparkan sama Mas Uce ya, bahwa fitrahnya manusia itu memang terus belajar. Jadi it's already in our chip gitu ya. Jadi kayak Allah Tuhan Yang Maha Esa tuh sudah memberikan chip itu gitu ya, fitrah itu, bahwa kita tuh memang sebagai manusia tuh selalu punya keinginan begitu ya untuk terus belajar. Hanya kadang beberapa orang jauh lebih sensitif terhadap fitrah tersebut atau lebih menyadari begitu. Padahal sebetulnya yang tidak disadari bahwa kita belajar terus setiap hari gitu ya, melalui dengan berbagai media. Sekarang ada TikTok gitu ya, atau kita menyebutnya micro learning, 3 detik video, banyak sekali yang dibahas, video memasak, video tentang parenting, video tentang bagaimana meningkatkan engagement di dalam kelas dan lain sebagainya. Itu tuh tanpa kita sadari sebetulnya terus dilakukan. Ya, perkenalkan, nama saya Alina Rosida, biasa dipanggil Rosi. Tadi dari Mas Fauzi dan Bu Laksmi sangat menginspirasi ya terkait dengan lifelong learner. Ini ternyata juga saya alami itu. Jadi saya lulusan sarjana di Universitas Negeri Malang pada tahun 2016. Kemudian setelah lulus kuliah ini saya melanjutkan karir di perusahaan swasta dalam bidang manajerial karena sesuai dengan fokus prodi saya sebelumnya. Nah, setelah itu tahun 2022 saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S2. Saya juga mengambil manajemen sama di Universitas Negeri Malang. Nah, ketertarikan saya di dunia pendidikan ini sangat besar, akan tetapi memang dari awal fokus saya di murni gitu, sehingga pekerjaannya itu juga di bidang industri lah istilahnya. Nah, saya ingin menanyakan ke Bu Laksmi, mungkin nggak kalau dari background pendidikan saya yang murni ini untuk terjun ke dunia pendidikan gitu, sedangkan banyak yang memang dari awalnya di dunia pendidikan mereka berfokus untuk di bidang akademik seperti itu. Meskipun saya dari background yang murni ini, tapi saya memiliki ketertarikan yang besar. Gitu. Mungkin nggak saya bisa masuk di dunia akademik itu, dan apa sih tipsnya gitu? Apakah karena saya memang belum ada pengalaman mengajar, belum ada pengalaman menghandle kelas dan lain-lain, apakah dengan background pendidikan saya yang murni ini saya bisa masih belajar terkait hal-hal yang seperti itu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Bu Ami. Mbak Rosi, makasih banyak ya. Jadi kalau pertanyaannya mungkin atau enggak, sangat mungkin sekali gitu ya. Tentunya sangat memungkinkan dan sangat bangga begitu ya. Kalau misalnya memang teman-teman yang dari latar belakang jurusan apapun begitu tertarik untuk mengajar atau kembali ke dunia pendidikan gitu ya, itu sebuah kebanggaan juga. Jadi banyak data riset yang dilakukan, bagaimana ya? Banyak riset yang dilakukan khususnya di negara-negara maju. Itu salah satunya adalah suksesnya pembelajaran itu tidak ditentukan dari gurunya harus selaras gitu ketika dulu mengambil S1-nya atau bachelor degree-nya atau bahkan mungkin jurusannya begitu ya. Jadi kenapa sekarang banyak sekali praktisi mengajar, banyak sekali orang-orang yang memang sudah
terbiasa bekerja di sektor real begitu ya, terus kemudian akhirnya masuk ke ruang-ruang kelas, itu tidak ada efek buruknya, kecuali efek baiknya adalah ya akan menambah hasanah lagi, akan menambah lebih banyak lagi insight gitu ya, apa yang dibutuhkan nantinya di sektor industri, di pekerjaan gitu ya. Oke, terima kasih waktunya Bu Nanggan. Saya juga fokus bertanyanya ke Bu Ami, karena tertarik dengan SMM dan sekolahmu. Jadi inti pertanyaannya gini Bu, gimana sih sistem pendidikannya di sekolahmu, dan jenjang sekolahnya apa saja yang ada di sekolahmu, dan SMM mungkin itu. Terima kasih. Silakan Bu. Oke. Untuk di sekolah murid merdeka atau SMM itu K-12 ya. Jadi dimulai dari jenjang PAUD sampai kelas 12 SMA. Nah, sistem pembelajarannya itu blended learning. Jadi kami adalah sekolah blended learning pertama yang ada di Indonesia, begitu ya. Jadi itu tadi perjalanannya sebetulnya dari 2019. Kami ikut membantu beberapa provinsi juga, dinas pendidikannya gitu ya, untuk menggaungkan sebetulnya pentingnya blended learning dan lain sebagainya. Nah, di 2020 karena ada disrupsi pandemi gitu ya, SMM jadi sekolah yang paling siap dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi pada 2020 itu kami punya 10.000 murid. Jadi mungkin dia mungkin dia belajar di SD negeri mana gitu ya, tapi pada saat itu tentunya tidak semua sekolah siap dengan pembelajaran jarak jauh. Ada yang belajarnya tidak menggunakan learning management system pastinya, masih melalui WA, ada yang difoto terus dikerjakan dan lain sebagainya gitu ya. Kami melakukan pendampingan ke banyak sekali sekolah terkait dengan blended learning. Nah, sayangnya saat ini kita seakan kembali lagi lupa nih pernah terjadi pandemi gitu ya. Kita sekarang beberapa sekolah cukup terlena lagi dengan offline, karena memang offline ya tentunya sangat menarik ya. Trio kalau ketemu langsung pasti saya juga senang gitu ya, bisa ketemu langsung dan lain sebagainya. Tapi kan kita percaya bahwa teknologi itu juga memungkinkan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Konsisten karena pesan saya untuk kita semua sih, yang pertama kita harus terus bersyukur karena ada di posisi kita sekarang itu mungkin merupakan impian dari orang lain juga. Kemudian yang pertama bersyukur, kemudian dengan yang bersyukur tersebut kita harus memperbaiki kualitas diri. Kita dapat pembelajaran dari orang lain, kemudian pembelajaran dari event tertentu. Nah, itu merupakan hal yang harus tetap disyukuri. Kemudian karena kita harus tetap belajar, maka di situ kita harus ada unsur konsistensi. Nah, di situ konsistensi itu saya jujur memang berat, namun kita harus tetap berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari versi kita sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih banyak untuk Bu Ami dan Mas Uji untuk waktunya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita pindah ke sesi selanjutnya, jadi kita akan ada pemberian sertifikat terlebih dahulu. Tapi mohon maaf dari Bu Fatmawati sebagai Sekretaris Jenderal di IKUM belum bisa lanjut sampai dengan akhir acara. Jadi untuk penyerahan sertifikat akan saya wakilkan ya. Oke, ini adalah sertifikatnya teman-teman untuk Mas Uji. Lalu untuk selanjutnya sertifikat dari Bu Ami. Untuk Bu Ami. Oke, terima kasih teman-teman IKUM. Oke, baik, mungkin saya selaku moderator gitu ya, dan mewakili pihak Semesta Integrasi Digital sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak ke pihak Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dan teman-teman yang hadir, dan Bu Ami, Mas Uji gitu ya selaku narasumber untuk acara hari ini. Dan mohon maaf kalau selama ada acara ini kami masih ada kurang dan salahnya gitu ya. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan gitu.
Oke, baik, terima kasih semuanya dan selamat sore, sehat-sehat semuanya. Thank you.